Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita kali ini mau ngobrol penuh inspirasi, yaitu apa itu disrupsi dan bagaimana cara menghadapi era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Banyak orang yang mengatakan sebagai era disrupsi, di mana banyak hal-hal baru bermunculan yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh cara konvensional. Dan sebaliknya, tak kalah banyak juga bisnis yang terlempar dari pasar. Kondisi dan kejadian seperti inilah yang melatar belakangi banyak orang menyebut tahun 2020 sebagai era disrupsi. Namun sebenarnya apa arti disrupsi itu sendiri? Bagaimana dan hal ini dikaitkan dengan teknologi dan bisnis? Ayo kita obrolin di Winko Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Hal ini juga sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan disrupsi sebagai sebuah hal yang tercabut dari akarnya. Istilah disrupsi ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, istilah ini kembali populer setelah Clayton M. Christensen, yakni seorang guru besar di Harvard Business School, menyebut istilah disrupsi dalam bukunya The Innovator Dilemma. Lebih jauh, buku ini memberikan penjelasan bagaimana perusahaan besar yang sudah memiliki banyak sumber daya, banyak aset, dan banyak koneksi ditundukkan oleh perusahaan baru dengan ukuran yang masih kecil. Kenapa bisa terjadi disrupsi? Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa disrupsi bukan sekedar inovasi dan perubahan. Lebih dari itu, disrupsi adalah untuk menunjukkan adanya perubahan fundamental secara besar-besaran yang dapat mengubah semua tatanan. Pertanyaan yang selanjutnya yang terlintas di kepala kita mungkin, kenapa hal itu bisa terjadi tanpa diketahui atau terprediksi oleh pemain lama yang sudah besar? Alasan yang pertama, karena perubahan langsung mengarah ke bagian fundamental, yakni model bisnis. Sehingga mereka yang tidak menggunakan cara itu langsung keluar dari ekosistem. Perusahaan yang saat itu memimpin pasar sebenarnya juga sudah melakukan inovasi. Namun inovasi yang dilakukan lebih kepada untuk mempertahankan pasar dan pertumbuhan bisnisnya. Sedangkan model bisnis yang lebih dipilih masih sama. Sedangkan untuk perusahaan baru dan masih kecil, tadi justru menawarkan model bisnis baru yang tidak ditawarkan oleh bisnis lama. Seiring berjalannya waktu, perusahaan baru yang awalnya masih kecil tadi dengan begitu cepat menjadi besar. Aset dan SDM-nya meningkat, yang pada akhirnya pemain lama tidak sanggup untuk beradaptasi. Yang kedua, disrupsi selalu dimulai dari low end atau pasar bawah. Hal inilah yang membuat pemain lama yang biasanya bermain di pasar atas atau high end tidak menyadari bahwa pasar akan disrupsi oleh pemain baru. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, perusahaan baru yang awalnya bermain di pasar bawah mulai memiliki fondasi bisnis yang kuat, dan dengan natural mereka melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas dan ikut bermain di pasar atas. Dan pada akhirnya, pemain baru mendisrupsi perusahaan yang saat itu sudah besar dan menjadi pemimpin. Cara menghadapi era disrupsi teknologi, sebenarnya kita sudah mengalami era disrupsi di mana hampir sebagian besar landscape dan model bisnis sudah berubah. Ditambah dengan pandemi COVID-19, membuat pengguna teknologi dan internet harus benar-benar dilakukan. Lalu, bagaimana cara menghadapi era disrupsi
agar pemain lama tidak tertinggal terlalu jauh dan bahkan bisa mengejar ketertinggalan. Let's check to the lines. Yang pertama adalah peningkatan SDM. Terjadinya disrupsi oleh perusahaan baru karena mereka memiliki SDM yang lebih unggul, sehingga bisa mengadopsi cara baru lebih dulu dengan sangat baik. Maka dari itu, peningkatan sumber daya manusia harus menjadi salah satu prioritas. Sudah banyak pihak yang mengatakan bahwa mereka yang menguasai teknologi adalah pemenangnya. Jika kita meningkatkan SDM agar melek dengan teknologi, minimal kita bisa mengejar ketertinggalan, bahkan sampai bisa bersaing. Yang kedua, terus berinovasi. Belajar dari kesalahan Nokia dan kawan-kawan yang kurang cepat dalam inovasi membuat Android yang diprakarsai Google berada di puncak kejayaan. Dalam hal ini, terus berinovasi adalah kunci untuk mempertahankan pasar. Harus kita ketahui bahwa selera pasar terus berubah. Jika demikian, ada dua hal yang bisa kita lakukan, yakni menghambat perubahan pasar atau melakukan inovasi. Sayangnya, menghambat perubahan selera pasar hampir mustahil untuk dilakukan. Jadi, mau tidak mau, kita harus terus melakukan inovasi. Yang ketiga, melek teknologi. Fungsi dari adanya teknologi adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Dan tentu saja dengan mengetahui teknologi, kita menjadi lebih mudah dan efisien dalam bekerja. Misalkan menggunakan dompet digital untuk transaksi online, workplace Facebook untuk kerja online, dan sebagainya. Perusahaan bisa mulai untuk memperkenalkan teknologi yang mampu mempermudah pekerjaan kepada karyawannya, dimulai dari penggunaan komputasi awan, big data, robot, tool marketing, cyber security, dan masih banyak lain-lainnya. Yang keempat, siap dengan perubahan. Adanya teknologi membuat perubahan terjadi dengan sangat cepat dan masif. Hal ini membuat perusahaan harus selalu siap mengadopsi perubahan-perubahan baru yang muncul dan belum populer. Saat ini terus belajar bukan lagi sebuah ajakan, namun harus menjadi sebuah keharusan. Ada sebuah quote yang relevan dengan kondisi sekarang, yakni mereka yang tidak siap dengan perubahan adalah mereka yang kalah lebih dulu dalam persaingan. Kenapa disrupsi dikaitkan dengan teknologi? Hal ini karena disrupsi adalah sesuatu yang mencabut semuanya dari akar-akarnya. Dan teknologi menjadi salah satu hal yang bisa membantu hal ini. Siapa yang terlempar pertama kali di era disrupsi? Yang terlempar pertama kali adalah mereka yang tidak mau berubah dan cepat beradaptasi dengan model-model baru yang ditawarkan. Baik sahabat pintar Indonesia, Winscriber semua, mari kita mulai belajar untuk berubah dengan segala macam tantangannya, dengan segala macam disrupsi yang kita hadapi, baik itu pendidikan, agama, tingkah laku sosial, dan semuanya, sehingga kita termotivasi, terinspirasi, dan juga meningkatkan spiritual kita di era disrupsi ini menjadi lebih baik. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.